Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, sabda Tuhan, isi hati Tuhan. Kalau pada pagi hari ini saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Antonius Stefanus. Saya sebagai hamba Tuhan. Saya lebih senang menjadi budak Tuhan, jongos Tuhan di dalam hidup saya, daripada saya jadi pujangannya iblis, pujangannya setan, atau jadi jongosnya setan. Lebih baik saya senang jadi kacungnya Tuhan daripada jadi jongosnya setan. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sekali lagi kebenaran firman Tuhan, sabda Tuhan, isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Biar pada pagi hari ini sekali lagi saya akan menyampaikan semua isi hati Tuhan, yang apapun yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini semuanya. Hanya sebagian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini. Haleluya. Dengan tema iri hati. Tidak ada yang bisa jatuhkan kita di luar kehendak Tuhan, kecuali diri kita sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini dengarkan firman Tuhan, camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita hidup karena anugerah Allah di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Bahkan kita sudah ditebus hidup kita oleh kematian Yesus di atas kayu salib di Bukit Kalvari, Bukit Tongkoran, Bukit Golgota pada 2000 tahun yang lalu. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Bahkan sudah diampuni dosa-dosa kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Di pihak lain ada yang tidak senang kepada anak-anak Tuhan, yaitu si iblis, si setan, si Lucifer. Iblis, sini katakan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Camkan firman Tuhan pada pagi hari. Haleluya, puji Tuhan. Iblis bekerja 24 jam. 24 jam. Pagi, siang, dan malam. Tiada henti-hentinya iblis bekerja. Pagi, siang, dan malam. Iblis tidak suka kalau hidup kita ada damai, ada sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sedangkan kita punya waktu 24 jam. 24 jam dalam sehari, di dalam hidup kita. Haleluya. Bahkan 12 jam. Cukup hanya 12 jam saja untuk kita berdoa kepada Tuhan. Di sini katakan firman Tuhan, siapa yang tidak suka berdoa, yang tidak benar berdoa, biar pada pagi hari ini, kalau sudah ada masalah di dalam hidup kita, baru kita sadar, baru kita mau berdoa kepada Tuhan. Biar pada pagi hari ini
Dengarkan firman Tuhan. Camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Iblis itu sebenarnya malaikat surga. Malaikat surga. Haleluya. Namanya Lucifer. Kepalanya dipakaikan mahkota. Pemimpin biduan yang memimpin pujian di surga. Haleluya, puji Tuhan. Dalam kitab Yesaya, kita buka kitab Yesaya. Kitab Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Mari kita baca. Haleluya. Puji Tuhan. Kitab Yesaya. Puji Tuhan. Kitab Yesaya, bentar. Haleluya. Tunggu. Tadi catatan saya keselip. Haleluya. Catatan saya keselip. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kitab Yesaya. Yesaya. Haleluya. Kitab Yesaya 14. Kitab Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Begini demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kitab Yesaya. Kitab Yesaya 14 ayat 13 14. Bunyi demikian firman Tuhan. Ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Satu, ini si Lucifer. Satu, aku hendak naik ke langit. Dua, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Tiga, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, begini demikian firman Tuhan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Kelima, hendak menyamai yang maha tinggi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Di sini dikatakan firman Tuhan. Yesaya yang tadi saya sudah bacakan, Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Aku. 5 kali aku. Karena iblis itu, si Lucifer itu, karena iri hati. Si iblis ingin menyamakan dirinya dengan Allah yang maha tinggi. Lalu iblis itu, si Lucifer itu dicampakkan, dibuang ke bumi oleh Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Bahkan disebut dia Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Kita buka lagi kitab Ayub. Kitab Ayub 5 ayat 1-2. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Camkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Haleluya, puji Tuhan. Kita baca kitab Ayub. Haleluya. Haleluya. Di sini katakan, kitab Ayub, kitab Ayub 5 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Kitab Ayub 5 ayat 1 sampai 2 bunyi demikian firman Tuhan. Haleluya. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Ayat 2. Dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat Tuhan mengatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Orang bodoh dibunuh. Hidupnya dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal, di sini katakan, dimatikan oleh iri hati. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Dia pada pagi hari ini firman Allah boleh mengingatkan kita, menegur kita, bahkan boleh menyadarkan kita pada pagi hari ini, di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Maka kita hidup ini harus eling hidup kita ini. Siapa kita sebenarnya? Yang sesungguhnya kita di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kita. Siapa kita sebenarnya? Kita ini. Haleluya, puji Tuhan. Di sini kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Haleluya, puji Tuhan, glory, haleluya. Karena orang bodoh ini, dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Dikatakan belum mengalami. Karena orang bodoh ini hidupnya belum mengalami anugerahnya Tuhan. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Dan orang bebal dikatakan di sini dimatikan oleh iri hati, dengki. Amin, puji Tuhan, glory. Kalau orang hidupnya simpel, sederhana, hidupnya sangat sederhana. Dan pada pagi hari ini, haleluya, dikatakan firman Tuhan, mau menerima apa adanya di dalam hidupnya pada pagi hari ini. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan, glory, glory, haleluya. Orang yang hidupnya mau menerima apa adanya dalam hidupnya, di sini katakan firman Tuhan, pasti mengalami anugerahnya Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam hidupnya akan mengalami anugerah Allah, anugerah Tuhan dalam hidupannya pada pagi hari ini. Haleluya. Karena akar dari iri hati itu ada si Lucifer, si iblis, si setan. Jadi dikatakan, karena iri hati itu bisa meracuni hidup kita, hidup saudara pada pagi hari ini. Bahkan karena iri hati itu bisa menghancurkan rumah tangga kita. Hati-hati. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarkan baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan.
Haleluya. Karena iri hati juga bisa menghancurkan keluarga, rumah atau rumah tangga kita. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini, karena dikatakan lagi, karena iri hati di sini katakan firman Tuhan, tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat orang itu berhasil. Haleluya, haleluya. Tidak bisa lihat orang berhasil, orang yang iri hati itu. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Biar pada pagi hari ini, biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh benar-benar membuka mata rohani kita, menyadarkan kita mengingatkan kita pada pagi hari ini dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan, haleluya. Di sini dikatakan firman Tuhan, Amsal 14 ayat 30. Bunyi demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh kita, badan kita. Tetapi di sini dikatakan, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Inilah yang saya sudah bacakan dalam kitab Amsal 14 ayat 30. Hati-hati hidup ini. Jaga hati. Jaga kondisi hati dalam hidup kita, dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini. Jaga kondisi hati kita pada pagi hari ini. Dikatakan firman Tuhan, di sini dikatakan, jadi ada hubungannya ya, iri hati dalam hidup kita, dalam hati kita itu ada hubungan dengan kesehatan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan, kita enggak perlu, kalau kita lagi sakit kita enggak perlu kita pergi ke dokter. Bukan kita enggak perlu, kalau sakit harus kita perlu pergi ke dokter, itu enggak salah. Tapi firman Tuhan mengatakan enggak perlu ke dokter atau makan obat terlalu kita bersandar atau mengandalkan dokter obat terus setiap dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Itu nggak salah. Namanya orang sakit, kalau kita sakit kita harus pergi ke dokter dan makan obat, itu nggak salah. Maka di sini pengertiannya firman Tuhan, kita jangan terlalu mengandalkan dokter dan obat terus. Firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan, kitab Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, bunyi demikian firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, bahkan hati jauh daripada Allah. Firman Tuhan mengatakan demikian, terkutuklah. Ayat selanjutnya, diberkatilah orang yang menaruh harapan dan bergelantung bersandar pada firman Allah yang hidup, yang penuh kuasa berkuasa atas kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita hidup, selama kita masih hidup, kita harus mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Kita menaruh harapan, kita bergelantung sama Tuhan, hidup kita sepenuhnya.
dan menaruh harapan sepenuhnya dalam kehidupan jiwa kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada keadaan atau ke dunia ini. Bukan, tidak, itu salah. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, kan iri hati itu membusukkan tulang. Cepat atau lambat penyakit itu akan datang menggerogoti tubuh kita. Lama-lama kita semakin parah, sakit kita semakin parah, sakit kita, penyakit kita makin banyak, maka makin banyak penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, minum. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan, udah tahu kan, kalau kita minum anion untuk tulang keropos. Ingat pernah saya ingat ada susu anion untuk khusus untuk tulang keropos, ini. Namanya susu anion. Tapi di sini katakan, kalau saudara hidup dengan hati yang tenang, dalam hidup kita, hati yang tenang bisa menyegarkan tulang. Firman Tuhan mengatakan, hati yang tenang. Isi katakan firman Allah, firman Tuhan yang mengatakan ini demikian. Hati yang tenang bisa menyegarkan tulang dalam hidup tubuh kita, dalam hidup kita pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarkan baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sini katakan nih, kalau tidak iri hati, kalau hidup kita tidak iri hati, tidak punya iri hati, isi katakan, kalau hati kita tenang, tidak akan keropos tulang-tulang kita yang ada di dalam tubuh kita. Firman Tuhan, ingat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan baik-baik pada pagi hari ini. Camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Di sini katakan firman Tuhan, katakan, haleluya Tuhan. Tidak akan keropos tulang-tulang kita dalam badan tubuh kita, yang ada di dalam tubuh kita, badan kita ini. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, dan selamat berkat itu dari Tuhan. Kalau hati kita koreksi hati kita introspeksi hati kita pada pagi hari ini. Camkan firman Tuhan pada pagi ini baik-baik pada pagi hari firman Tuhan. Kalau hati kita tenang, kita tidak ada iri hati di dalam hidup kita. Itu dikatakan firman Tuhan akan telah menerima berkat dari Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan demikian pada pagi hari ini. Amsal 23 kita baca firman Tuhan. Amsal 23 ayat 17. Haleluya. Puji Tuhan. Amsal
Dia puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita baca firman Tuhan. Amsal 23 ayat 17 begini demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amin, puji Tuhan. Di sini dikatakan sudah, kitab Amsal ayat 23 ini ayat 17 yang mengatakan demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Haleluya, puji Tuhan. Di sini dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Jangan, kata jangan atau janganlah itu arti satu larangan. Satu larangan. Saya dibilang kemarin, saya khotbah tentang mungkin ada yang masih ingat Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini yang sudah mendengar firman Tuhan yang saya sudah sampaikan. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, kalau hati kita tenang, tulang kita selamat, tulang yang ada dalam tubuh kita, badan kita ini selamat, tulang kita selamat, tidak akan keropos. Firman Tuhan yang mengatakan demikian pada pagi hari ini. Yang sudah bacakan Amsal 23 ayat 17 barusan. Janganlah hatimu iri kepada orang berdosa. Janganlah, itu satu larangan, dilarang. Dilarang iri hati kepada orang. Karena jangan atau ada kata jangan atau janganlah itu arti satu perboden. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ingat ya, tanda perboden ya. Kalau biasanya tanda perboden dilarang masuk. Kadang-kadang memang ada motor, dia naik motor, dipaksa dimasuk terus, dimasukin tanda perboden itu. Kadang mobil dia paksa dimasukkan, dia mengemudikan mobil, biar tanda perboden. Kadang-kadang udah ada tanda, ada perboden dilarang masuk, dipaksa dimasukin juga. Akhirnya ujung-ujungnya orang ditangkap polisi. Begitu juga dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kata jangan itu arti dilarang. Satu larangan daripada Tuhan mau Tuhan kita jangan. Kalau memang itu ada perboden, satu larangan, jangan kita paksakan kita masuk terus, kita masuk ke dalam. Ujung-ujungnya kita jadi ada masalah dalam hidup kita. Dia pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, mari dengar firman Tuhan, kita baca lagi. Orang berdosa harusnya mengintrospeksi diri sendiri. Karena iri hati itu lama-lama bisa membunuh saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, cepat atau lambat akan membunuh saudara, membunuh kehidupan kita pada pagi hari ini.
Di sini firman mengatakan, bahkan iri hati merusak kehidupan kita. Jahatnya luar biasa iri hati itu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini, firman Tuhan boleh membukakan mata rohani kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Ini ada satu contohnya. Ada satu contoh. Kain dan Habel. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Contoh ini, satu contoh. Kain membunuh Habel. Karena apa? Karena iri hati. Firman Tuhan mengatakan demikian, iri hati. Iri hati itu hati-hati. Iri hati itu sangat jahat, luar biasa iri hati itu. Haleluya. Karena Habel persembahannya diterima Tuhan. Sedangkan Kain persembahannya tidak diterima Tuhan. Puji Tuhan. Karena iri hati sangat berbahaya. Jangan ada sampai iri hati itu ada dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian pada pagi hari ini. Camkan firman Tuhan baik-baik pada pagi hari ini. Buang jauh-jauh iri hati itu pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Ada contoh lagi. Saul dengan Daud. Saul itu iri hati dengan Daud. Di sini katakan 1 Samuel 18, kita buka 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 12. 1 Samuel. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita baca 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 12. Dengarkan firman Tuhan. Camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarkan baik-baik. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Haleluya. Ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8. Lalu bangkitlah amar Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki sama Daud, iri hati sama Daud. Ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main tetapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya.
ayat 11. Dengarkan firman Tuhan. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Haleluya, puji Tuhan. Di sini katakan firman Tuhan. Karena Daud menang berperang dengan orang-orang Filistin, dengan tentara Filistin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kata firman Tuhan, kalau orang yang iri hati, kalau orang yang iri hati dekat sekali dengan kerasukan setan, dirinya, hidupnya gampang dirasuk setan. Biar pada pagi hari ini saya menghimbau kepada saudara, bapak, ibu, saudara sekalian pada pagi hari ini. Janganlah iri hati. Jauhkanlah. Buang jauh-jauh iri hati itu. Jauhkanlah iri hati itu di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Karena iri hati itu dikatakan tadi sangat jahat, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan haleluya. Haleluya. Dia pada pagi hari ini kita harus menjaga kondisi hati kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Selagi saya katakan, firman Tuhan mengatakan demikian pada pagi hari ini. Janganlah iri hati. Kata ke apa, janganlah itu satu larangan, dilarang, suatu perboden. Dilarang masuk artinya. Jangan dimasukin. Jangan dipaksa masukin. Larangan, jangan, berbahaya. Hati-hati. Setiap di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, jaga kondisi hati kita pada pagi hari ini. Dari kitab Amsal 14 ayat 23 mengatakan demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membutuhkan tulang-tulang. Iri hati akan cepat lambat akan digerogoti penyakit. Cepat atau lambat penyakit itu akan datang. Amin, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini saya ingatkan, camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik-baik dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Di sini katakan firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Berkat itu dari Tuhan. Jangan iri hati. Karena berkat itu ada jendelanya masing-masing. Ada jendela yang masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Ini kita baca kitab Amsal 4 ayat 23. Kitab Amsal 4 ayat 23. Amin, begitu. Kitab Amsal 4 ayat 23 bentar. Kitab Amsal 4 ayat 23. Haleluya. Kitab Amsal 4
23. Jadi katakan tadi saya sudah katakan, sudah bacakan firman Tuhan. Kitab Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin, puji Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan segala hati-hati, jaga kondisi hatimu pada pagi hari ini. Karena dari situ terpancar kehidupan dalam hidupmu, di dalam hatimu. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Jadi katakan, itu berkat. Berkat itu Tuhan yang punya semuanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita baca kitab Roma 1 ayat 28-29. Roma 1. Haleluya. 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 Roma 1. Haleluya. Kitab Roma 1. Haleluya, puji Tuhan. Kitab Roma 1 ayat 28-29. Begini bikin firman Tuhan. Ayat 28 begini bikin firman Tuhan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ayat 29. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan boleh menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Bahkan belum menjadi satu kekuatan dan belum menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Ayat 29-nya begini demikian. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakaan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki. Ini lagi dengki iri hati. Penuh dengan dengki, penuh dengan iri hati. Pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. 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 Itu dengki. Tunggu dengki. Dengki itu boleh dikatakan dalam bahasa Inggrisnya itu iri hati. Dengki itu bahasa Inggrisnya. Ingat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Camkan firman Tuhan. Dengki itu bahasa Inggrisnya iri hati. Iri hati, hati-hati. Hidup saudara, hati-hati. Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita buka lagi Roma 13. Kitab Roma 13 kita buka. Haleluya. Roma 13. Roma 13 ya. Ayat 12-13. Begini demikian firman Tuhan. Haleluya. Ayat 12. Begini demikian firman Tuhan. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan
senjata perang. Amin. Tuhan. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Rasul Paulus mengatakan kepada jemaatnya yang di Roma, dosa mereka sudah diampuni. Paulus yang mengatakan demikian pada pagi hari ini. Mereka jemaat di Roma, mereka semua hidup itu ada, mereka hidup itu semua ada di dalam anugerahnya Allah, anugerahnya Tuhan. Untuk jemaat yang ada di Roma. Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini, karena iri hati sangat berbahaya, is danger, jauh dari berkat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan pada pagi, camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena iri hati jauh dari kasih Kristus, kasih Tuhan di dalam hidupnya. Karena iri hati jauh dari Bapa di surga, dekat kepada si Lucifer, si iblis, si setan itu. Karena iri hati jauh dari tali persaudaraan. Amin. Puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan boleh memberi kekuatan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, dalam kehidupan saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Di sini ada satu ilustrasi. Dengarkan baik-baik ya. Saya akan ceritakan. Ini ilustrasi. Ada kura-kura lagi ngomong nih sama si burung bango. Kata kura-kura ini kepada si bango ini, "Ngok, elu mah enak ya. Kaki lu mah tinggi katanya, panjang, udah tinggi panjang, bisa lihat ke atas gitu, bisa lihat ke atas maksudnya." Dijawab nih si kura-kura, dia bilang gini, "Kalau gua mah pendek, dia pendek kecil lagi, nggak bisa lihat apa-apa," kata si kura-kura ini. Dia ngomong nih sama si bango. Kata kura-kura ini, "Nih, kata bango, nih bango, kaki gua nih." Terus si bango itu bilang nih sama si kura-kura ini, "Ini lu gigit aja kayu, ada kayu nih, lu gigit nih kayu ini pakai mulut lu," kata si bango. Dia ngomong sama si kura-kura ini, pakai mulut lu aja deh," kata si bango. Lalu si kura-kura itu gigit dan menggigit kayu itu dengan mulutnya sendiri, si kura-kura ini.
Lalu si Bango membawa terbang. Lalu si Bango itu membawa terbang tinggi. Si kura-kura ini dibawa terbang tinggi. Terbang tinggi. Kemudian lebih tinggi lagi dibawa terbang. Kura-kura ini si Bango ini. Bahkan dibawa lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Lalu di bawah ada seekor katak atau kodok. Kodok itu ada dua. Katak itu ada dua. Kodok yang pertama nih, katak yang pertama. Atau kodok yang pertama melihat ke atas dia. Kodok yang pertama melihat Bango terbang di atas. Dia lihat Bango melihat Bango terbang di atas. Kodok yang kedua ini bilang sama kodok yang pertama, kodok yang ke satu. Dia bilang begini, "Dok," kata kodok itu, lalu dibawa gini. Melihat kodok yang kedua, dia ngomong nih sama kodok yang pertama. Kodok yang pertama bilang, "Bukan Bango yang terbang itu." Si kodok yang kedua nih, dia lagi ngomong sama kodok yang pertama. Dia bilang, bukan Bango yang terbang. Dia bilang itu. Kura-kura terbang di atas, kata si kodok yang kedua. Lalu kemudian si kura-kura itu dengar omongan si kodok yang kedua ini. Didengar omongannya. Lalu jawab. Lalu jawab si kura-kura itu di atas, yang dibawa terbang tinggi sama si Bango itu di atas, yang sedang terbang itu. Dia bilang gini, si kura bilang gini, si ini bilang nih, si kura-kura bilang, aku ini kecil, enggak besar. Si kura-kura itu dia ngaku, aku ini kecil, aku tidak besar, enggak besar maksudnya. Kura-kura itu maksudnya dia ngomong sama si Bango. Setelah ngomong itu, jatuh. Ya, coba Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang si kura-kura itu ngomong, biasanya dia ngegigit kayu itu, dia ngomong terlepas, jatuh. Si kura-kura itu jatuh ke bawah. Kura-kura itu. Begitu juga dengan kita, dengan kehidupan kita. Seumpamanya kalau kita juga terbang tinggi, bahkan lebih tinggi lagi sedikit, bahkan lebih tinggi lagi di atas kita dibawa terbang ke atas, lebih tinggi lagi di atas. Dari atas kita lihat ke bawah itu kecil sekali. Nah, pengertiannya, kalau hidup kita semakin dekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup kita, kalau kita semakin
diberkati hidup kita oleh Tuhan, banyak orang semakin yang tidak suka kepada kita, iri hati, dengki. Ingat firman Tuhan, camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan, amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Dia firman Tuhan pada pagi hari ini, tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Dia firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita, membuka hati kita, membuka mata rohani kita pada pagi hari ini. Kita hidupnya harus eling siapa kita ini sebenarnya. Yang sesungguhnya kita ada di depan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Ingat firman Tuhan pada pagi hari ini. Camkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini. Kita di hadapan Tuhan, kecil, sangat kecil sekali di hadapan Tuhan. Hidup kita kecil. Dia pada pagi hari ini, kita introspeksi diri, kita renungkan firman Tuhan dalam hidup kita pada pagi hari ini. Camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Dia firman Tuhan pada pagi hari ini belum menjadi satu bagian dalam kehidupan kita, bahkan belum menjadi satu pegangan dan menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Ingat firman Tuhan. Kalau Bapak, Ibu Saudara sekalian, kalau ada apa-apa, ingat firman Tuhan. Dia pada pagi hari ini, firman Tuhan boleh menguatkan hidup kita dan memberkati hidup kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surgawi, kami sembah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau Allah dan juru keselamatan dalam kehidupan kami. Engkau lebih dekat dengan apa hidupku pada pagi hari ini dengan sesungguhnya kehidupan hamba Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini, kalau hamba sudah menyampaikan sebagian dari kebenaran firman sabdamu, isi hatimu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar setiap kata perkataan di keluar mulut hambamu itu semua datang dari kebenaran firman Tuhan, sabda Tuhan, isi hatimu ya Tuhan Yesus ya. Tuhan selagi Tuhan Yesus ya. Biar setiap Tuhan kata perkataan yang keluar dari mulut hambamu Tuhan Yesus ya, itu boleh tertanam dalam hati Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini sekalian Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ya. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya, boleh menguatkan saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Bahkan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menegur hidup-kehidupan kita pada pagi hari ini. Bahkan firman Tuhan pada pagi hari ini juga boleh belum menjadi satu bagian dalam kehidupan kita, bahkan belum menjadi satu rema dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Bahkan firman Tuhan belum menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita pada pagi hari semuanya, pada pagi hari ini semuanya yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini maupun para pemirsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan di setiap firman yang sudah hamba sampaikan, sudah hamba taburkan kepada firman sabda isi hatimu. Biar firman-Mu Tuhan Yesus ya, boleh tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak ya. Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus ya. Hamba sudah sampaikan, hamba sudah menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu, sabda-Mu, isi hatimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba boleh stop
berhenti menyampaikan sabdamu Tuhan Yesus ya. Tapi kuasa Roh Kudus boleh bekerja Tuhan Yesus ya, untuk memberi pengetahuan pengertian Tuhan Yesus ya. Berikan hikmat dan akal budi untuk yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, khusus untuk Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan membuka mata rohani kami semua Tuhan Yesus ya. Mengingatkan kami, menyadarkan kami, dan firman mengingatkan kami untuk menjaga kondisi hati kami masing-masing pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Tuhan terima kasih. Biar firman-Mu pada pagi hari ini belum menjadi berkat Tuhan, belum menjadi kekuatan Tuhan Yesus ya. Bahkan Tuhan firman-Mu Tuhan boleh menjadi satu pedoman Tuhan Yesus ya, dalam kehidupan kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, khusus untuk Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan terima kasih. Biar Tuhan Yesus ya, firman-Mu Tuhan boleh menjadi satu pegangan di dalam kehidupan kami, khususnya yang untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari semuanya Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Tuhan terima kasih. Hamba sudah berhenti Tuhan menyampaikan sebagian dari kepada firman-Mu, sabda isi hati-Mu Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih, 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 terima kasih. Ya kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya, hamba sadar Tuhan, hamba sebagai manusia Tuhan, masih banyak kesalahan, kekurangan, kelemahan, tidak sempurna Tuhan Yesus. Biar satu saat biar Allah Roh Kudus yang mulia menyempurnakan kehidupan hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Biar pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, pulanglah dengan anugerahnya, pulanglah dengan berkatnya, pulanglah dengan kasihnya. Kita akan melihat datangan Yesus yang kedua kalinya, yang akan menjemput kita di atas awan-awan permai. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan, haleluya.